Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a wa zidna fahma wa atina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali meskipun dalam suasana Covid yang semakin meningkat. Namun alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan, panjang umur, dan insya Allah perluasan waktu sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita dan menambah berbagai macam amal kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan kepada beberapa jamaah kita atau kepada beberapa saudara kita yang sedang sakit. Yang pertama adalah Ibu mertua Pak Najib, Ibu Haja Sudilah Hartati, yang mana beliau sedang sakit ya, positif COVID. Dan juga istri Pak Haji Najib, Ibu Haja Cahya Haryanti, yang juga sedang sakit tapi belum ketahuan ya, tapi sakit juga beliau di rumah. Pak Najib juga demikian, karena warganya sakit sehingga beliau tidak keluar rumah ya, tidak datang ke sini karena sedang sakit ya. Dan juga mohon juga doa dari para jemaah sekalian, kakak saya juga sakit kena kanker. Kemudian adik saya kemarin ada berita di kampung ya, kampung juga positif COVID juga. Adik saya suami istri dengan adik ipar saya dan adik saya juga ya, semoga diangkat dari segala penyakit tersebut. Ala hadhihi niyyah wa qulu jan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah rahimakumullah, terima kasih atas doanya. Baiklah jemaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang 5 wasiat Qur'aniyah pasca Ramadan. Jadi karena kita telah menyelesaikan ibadah Ramadan meskipun sudah berlalu sekitar sebulan lebih, tidak ada salahnya kita akan membahas masalah ini ya. Ada beberapa wasiat dari Quran yang ini sangat sesuai kalau dikaitkan dengan pasca Ramadan ini. Meskipun ini adalah wasiat bukan secara langsung disebutkan setelah Ramadan, tetapi ini sangat tepat, sangat pas kalau dikaitkan dengan Ramadan. Kita sama-sama mengerti bahwa ada dalam Al-Quran itu adalah suatu kepastian, suatu kebenaran yang harus kita laksanakan. Maka kemudian ketika selesai Ramadan ini ya, ada hal-hal yang perlu kita laksanakan
Dan ternyata kemudian di dalam Al-Quran banyak sekali wasiat Al-Quran tersebut yang sangat pas, ya, sangat tepat kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan ini atau setelah pasca Ramadan ini. Baik, ada beberapa wasiat, kita ambil 5, ya, 5 wasiat yang Allah Ta'ala sampaikan kepada para hamba-hambanya dalam Al-Quran. Dan wasiat yang terkait dari Al-Quran Al-Karim. Baik, marilah kita sama-sama bedah ya satu-satu insyaallah. Wasiat yang pertama adalah yang ada dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini adalah ayat yang mana kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyukur. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, menginformasikan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kamu, dan jika kamu meninggikan nikmat itu maka sesungguhnya aku sangat lebih. Jemaah rahimakumullah, maka di sini sangat terkait dengan Ramadan. Ya, setelah kita berhasil menyelesaikan Ramadan, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kita bersyukur, dan ini sesuai dengan firman Allah yang lain yang langsung terkait dengan Ramadan. Walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, menyempurnakan bilangannya. Maksudnya Ramadan, berpuasa secara utuh, secara penuh. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil atas petunjuk, ya, yang telah diberi kepadanya, supaya kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita telah menyelesaikan ibadah Ramadan, yang diperintah oleh Allah kepada kita adalah untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walitukabbirullaha, untuk membesarkan, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengingat atas nikmat-nikmat Allah kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang penting adalah karena Allah telah memberikan hidayah, sehingga kita dengan semangat untuk bisa menyelesaikan Ramadan, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ya, ibadah Ramadan dengan beraneka ibadah tersebut dengan sungguh-sungguh dan kita selesai. Apalagi kalau dikaitkan dengan masalah kesehatan, ya, kemampuan untuk melaksanakan ibadah Ramadan, apalagi dikaitkan dengan suasana kita saat ini, di mana banyak orang yang sakit, banyak orang yang tidak ketemu Ramadan. Ya, mungkin tahun yang lalu, puasa tahun yang lalu, itu kita masih punya atau masih bersama orang-orang tertentu. Yang tahun ini Ramadan itu kita sudah tidak ketemu dengan mereka. Mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seminggu sebelum Ramadan itu adik saya meninggal, adik ipar saya meninggal. Seminggu sebelum Ramadan kemarin. Ya. Itu adik ipar saya meninggal, ada di daerah Celatu, dia meninggal dunia itu pas seminggu sebelum Ramadan. Hari Senin meninggalnya, kemudian Selasa pekan depannya itu adalah Ramadan. Itu saya. Yang sakit itu ada saya lagi, ada di bawahnya lagi. Ya, sekarang sakit itu di bawahnya lagi. Jadi ternyata begitu Ramadan selesai, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, dan bahkan kemudian menyempurnakan Ramadan, dan bahkan sampai hari ini kita masih sehat. Ya, masih sehat. Maka bersyukurlah kalimat yang harus nanti kita dengungkan. Bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang luar biasa ini. Jemaah rahimakumullah, ya. Ini di antara kita adalah alhamdulillah
alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah dengan tenang, tanpa gangguan sedikit pun. Sementara banyak untuk kita di bulan bumi lain. Apalagi di kondisi kita aman di bulan lain. Kemarin di Palestina luar biasa ketika Ramadan mereka nggak tenang, ya. Hanya untuk sholat pun mereka harus bersembunyi karena dia akan dibunuh. Atau ada saudara kita yang sudah tidak bisa lagi sahur atau menunaikan ibadah dengan sempurna karena penyakit yang dideritanya. Maka bagi kita yang masih mampu, ya, melakukan ibadah dengan leluasa, manfaatkanlah kesempatan ini sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyesal saat kesempatan sudah hilang dan tidak bisa kembali lagi. Nah, inilah jemaah rahimakumullah. Maka kemudian kita harus senantiasa banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan harus selalu ingat kepada Allah terutama atas nikmat-nikmat yang luar biasa ini. Ya. Makanya Allah katakan, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Maka ingatlah, ya, kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku ini. Maka inilah fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan mengingatkan kamu. Washkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, wa la takfurun, jangan sampai mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Nah, syukur ini kan ada berbagai macam, ya. Ada syukur dengan lisan, dengan baca alhamdulillah, dengan mengungkapkan kebahagiaan dan lain sebagainya. Juga dengan syukur dengan hati yang selalu merasa, ya, berbahagia, merasa bahwa Allah telah memberikan kita banyak nikmat pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersyukur dengan tindakan, melaksanakan, ya, atau menggunakan nikmat Allah ini untuk kebaikan, menggunakan kesehatan itu untuk kebaikan, memperbanyak kebaikan. Ini dengan tindakan. Jadi dengan bersyukur dengan lisan, dengan mengucapkan syukur, dengan mengucapkan terima kasih, dengan mengucapkan kebahagiaan atas Allah tersebut. Kemudian adalah dengan hati yang penuh perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa bersyukur bahwa kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dengan tindakan, dengan amal perbuatan, dengan menggunakan semua nikmat-nikmat Allah ini adalah untuk kebaikan. Jangan sampai kemudian kita diberikan kenikmatan fisik, kenikmatan kesehatan, atau kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka digunakan sebaik mungkin kenikmatan ini untuk sebanyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya, itu bentuk syukur kita dengan tindakan terhadap nikmat Allah tersebut. Jemaah rahimakumullah. Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita semuanya supaya kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara doa yang selalu dibaca Rasulullah SAW setelah sholat fardu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inilah doa dari Rasulullah SAW agar kita bisa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur. Zikir kepada Allah juga dalam bentuk kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir dan bersyukur kepadamu, serta beribadah kepadamu dengan baik. Jadi kita jangan sombong ketika kita, oh saya bersyukur Allah, tapi ya, karena ketika kita sombong nanti bisa hilang di tersebut. Kita selalu merasa bahwa kita kurang bersyukur. Kita bersyukur, tapi kita selalu benar-benar optimal dalam bersyukur, sehingga kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan, ya, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Dan ini memang disunahkan untuk kita semuanya membaca doa ini setelah sholat fardu. Ya. Jemaah rahimahumullah, ini wasiat yang pertama, yaitu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat yang kedua adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Allah berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim." Ini yang kedua. Ya. Jadi kita ambil kalimat Rabbana taqabbal minna, itu kalimatnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membangun dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Maka ini adalah merupakan wasiat kedua, yaitu berdoa agar diterima amal-amal yang telah kita lakukan. Bayangkan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membangun Ka'bah, sholat di Ka'bah, ya, kemudian juga tawaf di Ka'bah. Meski demikian, di tempat yang begitu agung, yang begitu mulia, bahkan membangun Ka'bah, itu masih merasa perlu untuk berdoa agar diterima amal-amalnya. Ya, masih merasa khawatir kalau amal ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terucap kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ya Allah dari kami amal-amal kami ya Allah. Ya, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan membangun Ka'bah berdua, dan bahkan selalu beribadah di situ di Ka'bah, namun merasa khawatir kalau amalnya itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wasiat yang kedua adalah merupakan kita harus selalu berdoa agar diterima amal-amal yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin. Jemaah rahimahumullah, kita memang banyak, ya, insya Allah kita telah banyak membuat kebaikan di Ramadan. Waktu Ramadan kita harus semangat dalam beramal kebaikan, berpuasa, membaca Al-Quran, sedekah, ya, kemudian juga mungkin amal yang lain. Banyak mungkin yang kita lakukan di sana ketika Ramadan, dan semangat dalam beramal. Ya, semangat dalam beramal. Para bapak mungkin ya semangat dalam sholat jamaah, nggak pernah telat mungkin. Subuh nggak telat, ya, bersamaan di masjid. Zuhur pun demikian, asar pun demikian, maghrib, isya apalagi, tarawih dan lain sebagainya. Ya, dan itu jarang terjadi kalau bukan di Ramadan. Kita bisa 5 waktu bisa berjamaah begitu, kadang-kadang kita susah untuk di luar Ramadan. Ketika Ramadan, alhamdulillah. Bahkan yang isya itu kita bisa lama di masjid. Ya, 1 jam lebih kadang-kadang. Ya. Untuk dari mulai sholat isya sampai terawih selesai itu kan 1 jam kurang lebih. Ya paling cepat ya setengah jam, paling cepat. Ya, paling cepat udah setengah jam itu. Bisa 1 jam lebih. Itu luar biasa. Jadi berdiam di masjid 1 jam itu luar biasa sebenarnya dalam beribadah. Dan itu jarang terjadi di luar Ramadan. Jemaah rahimahumullah, ya. Namun entah demikian, itu bukan jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal-amal kita yang kita lakukan itu semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di sini Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, ya, beribadah kepada Allah itu yang paling suci dan di saat-saat yang paling utama. Namun walau demikian mereka masih khawatir ibadahnya
tidak diterima oleh Allah, sehingga saat semua kewajiban ditunaikan mereka berdua mengangkat kedua tangannya memohon Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal ibadah mereka. Jemaah rahimakumullah, benar demikianlah. Orang yang beriman itu banyak berbuat kebaikan, ya. Dan dalam waktu yang sama mereka tetap khawatir kalau amal-amal itu ya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, orang-orang fasik, orang-orang yang suka berbuat kejahatan, mereka menumpuk berbagai kejahatan tapi mereka merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang fasik seperti itu. Makanya orang beriman meskipun berusaha memperbanyak amal kebajikan, tapi dia masih ada khawatir kalau amal itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah sifat orang beriman. Dan sifat orang-orang fasik kebalikannya. Orang beriman menghimpun semua kebaikan, dalam waktu yang sama dia masih memiliki kekhawatiran kalau semua amal tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang fasik menghimpun semua keburukan dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala yang seperti tersebut. Makanya kemudian kita sebagai orang beriman harus senantiasa merasa khawatir ya kalau amal kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah terus. Berdoa supaya itu Ramadan. Selesai Ramadan mereka berdoa selama 6 bulan agar amal Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, Imam apa namanya? Jadi ini apa namanya? Fi Lataiful Ma'arif Imam Ibn Rajab rahimahullah ya. Qala Ma'la bin al-Fadl kana yad'una Allah Ta'ala 6 ashhur an yuballighahum Ramadan wa yad'unahu 6 ashhur an yataqabbala minhum. Ma'la bin al-Fadl berkata mereka para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat berjumpa dengan Ramadan. Dan berdoa selama 6 bulan agar diterima amal ibadah Ramadan mereka. Jadi terus berdoa agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga sekaligus tanda insya Allah diterimanya amal kita kalau kita masih merasa perlu untuk terus berdoa agar amal diterima. Justru orang-orang yang tidak terima amalnya kemungkinan dia tidak teryakini, merasa bahwa dia pasti sudah diterima amalnya. Justru ini membuat dia tidak terima amalnya. Dan orang-orang yang khawatir amalnya diterima, justru itu di antara tanda-tanda amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa khawatir kalau amalnya belum diterima Allah Subhanahu wa taala, justru itulah tanda-tanda amalnya diterima. Kalau orang sudah merasa pede, merasa udah yakin aja gitu bahwa amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala sehingga dia udah tidak khawatir lagi, nah ini justru itu tanda-tanda amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat begitu. Ya, 6 bulan mereka itu terus berdoa minta agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Secara umum Rasulullah SAW sudah mengajari kita untuk berdoa. Setiap pagi dibaca, di antara doanya adalah agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rasul mengajar kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, Rasul berkata wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon Engkau ilmu yang manfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ini doa yang Rasulullah ajar kepada kita semuanya agar ini dibaca setiap pagi.
setiap pagi. Pada salat subuh, ya, maka doa ini harus baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ini biasanya diajarkan pada anak kecil biasanya ini ya. Kadang yang tua lupa kadang-kadang. Anak kecil bisa diajarin ini ya. Anak kasar, anak-anak SD itu, anak-anak TK itu ya biasanya diajarin seperti ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jadi senantiasa ingin berilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan kemudian amal yang selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik apapun amal ibadah kita, itu tidak ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian jangan terus merasa bahwa kita sudah banyak amal kebaikan. Orang mukmin meskipun banyak kebaikan, tapi dia nggak merasa bahwa dia banyak amal kebaikan. Dan dia juga tidak merasa aman bahwa amalnya pasti diterima Allah, tidak. Ya, maka kemudian selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diterima ya amal-amal ibadah kita. Baik, seorang yang kedua, ya setelah bersyukur kemudian banyak berdoa kepada Allah agar amal-amal diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jemaah rahimahumullah, ya pasal 3. Ini ada dari surat An-Nahl ayat 92. An-Nahl ayat 92. Allah berfirman, "Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Ya, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Apa maksudnya ini? Ya, jadi para ulama menjelaskan ini kaitannya dengan Ramadan. Dulu ada kisah di daerah Mekah itu, ya, ada seorang wanita yang setiap malam itu memikul benang menjadi kain. Ya, jadi dia terus, tapi begitu sudah jadi diurai kembali sehingga rusak kembali. Semalaman dia membuat kain, meminta benang menjadi kain, begitu jadi atau hampir jadi diurai kembali dia, sehingga tidak ada hasilnya apa-apa, hanya capek, hanya lelah, dan tidak ada hasil sama sekali. Ya, jadi dulu Nabi di daerah Mekah mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini, bahwa kamu jangan sampai seperti ini, seperti Mekah ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kita sudah banyak berbuat kebaikan, sudah membiasakan diri dengan kebaikan-kebaikan ketika Ramadan. Jangan sampai ketika selesai Ramadan kita rusak amal-amal tersebut. Ya, kita rusak. Karena sesuatu amal yang sudah dikerjakan itu tidak jaminan bahwa dia akan baik dan akan Allah terima dan kemudian akan selamat, tidak. Ada suatu amal yang bagus pada awalnya, tapi kalau di akhir dirusak. Seperti perempuan ini yang membuat kain, meminta benang dari kain, tapi belum selesai bagus, tapi diurai kembali sehingga rusak kembali. Sama, orang beramal selesai, ya, misalnya ya orang sholat bagus khusyuk, begitu selesai pulang, dia kemudian, wah saya karena lupa dan sudah itu sholatnya, ya rusak itu namanya dulu. Ya, atau orang sodako, lalu kemudian, oh saya sodako paling banyak di sini, nah habis terus, hilang itu. Ya, itu nama usaha sendiri. Maka jangan sampai kita seperti perempuan itu. Maka wasiat yang ketiga adalah jangan merusak amal yang sudah dilakukan. Ya, kita bersyukur kita bisa beramal, kita bisa Ramadan, kita bisa banyak berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Ya, kemudian jangan sampai ini rusak. Ya. Selain kita juga minta kepada Allah agar diterima amal kita dan juga jangan rusak.
Jangan sampai amal-amal itu rusak. Ya, ini. Maka di sini ya, selama Ramadan kita membentuk watak dan karakter kebaikan seperti membiasakan sholat malam, membiasakan tilawah Al-Quran, sedekah, ya, disiplin, sabar, dan mungkin yang lain. Maka jangan sampai begitu memasuki hari pertama Syawal kita langsung menghapus kebiduan tersebut sehingga Ramadan seperti tidak ada bekasnya. Misalnya tidak lagi sholat malam, tidak membaca Al-Quran, walau satu halaman, tak lagi berpuasa dan sebagainya. Ini diantara kita meninggalkannya. Tadinya rajin, sekarang tidak ada sama sekali. Puasa selalu penuh, begitu selesai Ramadan, Syawal tak puasa sama sekali. Padahal itu banyak puasa sunnah yang hendaknya kita laksanakan. Kemudian ketika Ramadan kita setiap malam kita taraweh, begitu selesai Ramadan kita nggak mulai sama sekali. Ya, hendaknya jangan sampai hilang itu saja. Paling tidak ya meskipun nggak selama ketika Ramadan, ya ketika Ramadan kita bisa sampai sholat mulai sampai 11 rakaat minimal gitu kan. Ketika di luar Ramadan ya paling tidak ya kita masih sholat minimal 3 rakaat. Ya, setiap malam atau kalau nggak setiap malam ya paling tidak seminggu adalah sekali 2 kali kita mulai. Meskipun tidak setiap malam, tapi seminggu adalah sekali 2 kali ada kita mulai. Ya, kalau nggak sekali ya paling tidak sebulan adalah beberapa kali gitu. Kita mulainya jangan sampai kosong sama sekali. Nah itu. Nah kalau kosong sama sekali berarti kita telah meninggalkannya, ya, bahkan bisa merusaknya nanti. Ya. Maka jika demikian, maka saat banyak kita seperti wanita dulu yang semalaman melawan rasa kantuk menurut selai kain, dia selatkan benang satu-satu hingga mirip air, namun saat pagi menyingsing kain tersebut diurai kembali hingga menjadi seutas benang yang terpisah-pisah. Nah, rahimahumullah, ya. Makanya kemudian Allah dalam surat yang lain ngomongin kepada kita agar kita jangan merusak amal kita. Di antaranya adalah mengingatkan tentang sedekah kita, jangan dirusak. Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala atau merusak ya sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti atau perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya dan juga karena riya misalnya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Anda rusak. Ketika orang sedekah kemudian mengungkit sedekahnya atau menyebutkan kepada orang lain tentang sedekahnya, atau juga menyakiti hati orang si penerima sedekah tersebut, ya, atau yang lainnya, atau riya ingin dipuji orang lain. Ini semuanya akan membatalkan. Makanya awalkan la tubtilu shadaqati bil manni wal adha. Dan itu tidak hanya berbuat sedekah, tapi dalam semua amal-amal kebaikan. Bisa sholatnya, bisa puasanya, itu bisa rusak pahalanya. Ya, entah dengan riya, entah dengan yang lainnya, ya, bisa rusak. Ya. Ada sejumlah perbuatan yang membuat amal itu hilang pahalanya. Ya, ada sejumlah perbuatan yang bisa hilang amalnya, pahalanya tersebut. Pertama riya tadi, riya itu bisa hilang. Ya, riya bisa ketika saat melakukan ibadah atau selesai pun bisa riya. Ya, itu bisa hilang amal tersebut, pahalanya tersebut. Ya. Atau kalau sedekah banyak lagi kalau sedekah itu. Yang besar banyak sedekah, bisa mengungkit, bisa menghina oleh yang menerima sedekah atau bisa bermacam-macam. Sedekah banyak lagi yang bisa rusaknya. Ya. Makanya kemudian ingat Allah SWT la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dan biasanya amal lain, amal puasa, amal sholat dan sebagainya mungkin tidak terlalu banyak. Dan sedekah paling banyak, paling gampang rusak. Ingat, sedekah itu paling gampang rusak. Karena
Jadi sedekah itu adalah amal sangat luar biasa bagusnya, paling besar, tetapi juga sebenarnya gak rusak kalau tidak bisa menahan diri. Ya, itu bisa merusak. Meskipun sudah jauh, sudah lama, sudah tahunnya, bisa jadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu baru rusak karena mungkin saya dulu di sana 40 tahun saya sudah rusak lagi, udah rusak. Masih itu berdiri ini dulu ini karena saya nih yang bangun ini, bukan saya yang saya bangun sini lah, rusak tuh. Meskipun sudah 10 tahun yang lalu, sudah punya itu. Jadi gak aman. Ya, makanya ini awalnya kan lalu dulu sudah keluar di kebenaran wal ada. Terus yang lainnya sholat, puasa, tapi ini gak serawan saudara benar. Orang itu paling gampang bangga dengan sedekah. Gak atau kalau dengan sholat, dengan puasa gak terlalu bangga, gak terlalu sebangga ketika dengan sedekah itu kadang-kadang. Maka sedekah itu rawan sekali, rawan rusak pahalanya kalau kita gak terjadi. Maka si Allah dikatakan tentang sedekah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Atau kadang-kadang sedekah itu rusak, tapi dia sebenarnya nggak lihat merusak, tapi karena perasaan yang mungkin marah. Misalnya apa? Contohnya gini ya, kita misalnya bantu tetangga misalnya, waktu dia susah kita bantu, ya kita ikhlas karena Allah, mencari pada Allah memang kita bantu. Ya, kemudian kira-kira ya, ini sudah kita bantu, dulu dia susah kita bantu, sekarang gitu kan, sampai kemudian 5 tahun depan orang sukses. Suksesnya gayanya nakal gitu kan, nyakitin banget kepada kita gitu. Yang dulu pernah bantu dia, akhirnya apa? Kita marah. Dulu kami ingat dong, dulu waktu kamu susah. Terus saya bantu kamu, udah hilang hal itu. Ini setan begitu caranya. Meskipun kita sebenarnya nggak ingin merusak, tapi karena marah dengan sikap orang seperti itu, kadang-kadang akhirnya muncul tuh. Dulu kamu waktu masuk saya baru, sekarang kamu begini, nah gitu. Hilang pahalanya itu. Jadi godanya besar, ya, godanya besar. Makanya sedekah ini rawan, ya dia adalah pahala yang besar, tapi juga rawan hilang. Kalau kita nggak jaga, ya. Memang la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya. Di antara yang bisa menghilangkan pahala juga iri dengki. Kalau ini adalah bisa merusak semua pahala, tak tertentu. Entah pada puasa, entah pada sholat, semuanya bisa hilang kalau iri dengki. Iri atau dengki, ya. Ini bahaya. Jadi meskipun orang itu rajin ibadah, ya banyak sedekahnya, banyak kebaikan-kebaikannya, tapi kalau dia masih punya iri dengki, rawan hilang semua pahala tersebut. Rusak semua pahala tersebut. Makanya di sini, ya meskipun puasa, ya waktu Ramadan itu rajin puasa, rajin tarawih, rajin baca Quran, rajin semuanya beribadah, semua luar biasa. Tak punya rasa iri dengki bisa hilang semua. Nah, kan sini adalah diingatkan ini, jangan rusak amal-amal itu. Ya. Jadi seperti itu, seperti orang perempuan yang menuntut benar tadi itu, capek-capek, ya membuat kain, selesai kemudian kembali. Nah ini maka mulai diingatkan semuanya, ya dijaga. Jadi jangan sampai kita kemudian merusak amal-amal kita. Itu. Baiklah teman-teman, itu apa namanya, wasiat yang ketiga ya. Wasiat yang keempat ada dalam surat Al-Hijr ya. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Maksudnya sampai ajal, sampai meninggal dunia. Wa'bud
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah atau beribadahlah kepada Allah sampai akhir hayat. Jadi terus beribadah terus, meskipun Ramadan selesai, terus beribadah. Jadi ibadah bukan hanya waktu Ramadan. Ya. Jadi wasiat yang keempat adalah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Atau terlalu adalah istiqamah. Jadi beribadah terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan hanya Ramadan. Ramadan itu kan ibarat adalah merupakan training aja. Training kepada kita supaya nanti kita bisa memperkuat ibadah kita setelah Ramadan. Jadi pada training, tarbiyah kepada kita. Jadi bukan digambarkan musim ibadah selesai Ramadan selesai gak ada ibadahnya kalau itu. Masya Allah kan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai ajal itu istiqamah. Ya, gitu. Jadi sampai memenuhi ajal kita terus dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kapan kita menjaga kebiasaan baik yang kita tahu selama bulan Ramadan? Kita diperintahkan untuk tetap menjaganya hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi istiqomah selalu menjaga ibadah-ibadah kita. Rasulullah SAW itu ya selalu berusaha sholat di masjid, selalu berusaha dan selalu berusaha untuk berjamaah. Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah sakit, meskipun sakit kalau masih bisa kita ke masjid. Tentu sakitnya bukan sakit kayak sekarang ya, sakit biasa, saya tidak orang lain juga sakit ya, tidak menular. Meskipun sakit, pusing atau apa begitu, Rasul tetap berusaha untuk masjid selama dia masih mampu. Rasulullah SAW. Jadi yang sekarang misalnya lihat sini, nah ini saat Rasulullah SAW sakit dalam wafat, beberapa kali beliau pingsan. Saya pingsan beliau. Dan saat waktu saat tiba, beliau berusaha bangun untuk tetap bisa sholat berjamaah agar pulih kesadarannya disediakan air ke wajah beliau. Dan waktu itu akhir ketika ini menjelang wafat beliau, itu beliau pingsan, bangun lagi pingsan lagi begitu. Ya. Dan ketika saat sholat beliau itu ingin bangun dan kalau masih bisa suruh nyiramin air ke muka beliau dia sadar dan dia bisa bangun sholat berjamaah di masjid. Ya. Nah, saat benar-benar tidak bisa bangun, barulah beliau bersabda, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Subhanallah ya. Dalam kondisi yang seperti itu Rasulullah SAW yang mulia itu tetap berusaha untuk sholat berjamaah. Itulah teladan terbaik, berusaha untuk berada dalam beramal sholat sore saat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahimahullah adalah contoh Rasulullah SAW yang terus begitu berusaha, yang istiqomah dalam segala kebaikannya. Maka sungguh beruntung ya orang yang saat kepada Allah sedang memberikan sholat misalnya, atau sedang saum misalnya, atau sedang tilawah Quran misalnya, atau sedang bersedekah, atau sedang membela agama Allah hingga bergelar di sahih. Dan itulah permohonan yang senantiasa kita larang juga. Ya Allah, matikanlah aku dalam syahid dan al-jannah. Ya, jadi inilah jawaban ini istiqamah, selalu menjaga amal-amal kita dalam kehidupan ini sampai dipanggil Allah itu kita tetap dalam kebaikan, dalam menjalankan berbagai aktivitas kita. Maka biasanya orang kalau biasanya puasa, ketika wafatnya dalam puasa. Ada orang yang rajin yang terus membaca Al-Quran, pas baca Al-Quran diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sholatnya dijaga betul, pas dia sujud diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu wafat adalah kondisi yang sangat menyenangkan. Insya Allah itu adalah tanda husnul khatimah seperti itu.
Kebalikannya pada orang yang sudah terbiasa berbuat dosa, kadang-kadang dimatikan daripada berbuat dosa. Naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Kemudian terus istiqomah. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka istiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu, dan juga orang-orang yang telah tobat kepada kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ini istiqomah. Jadi terus berusaha menjaga amal-amal itu. Jangan sampai sudah terbiasa itu dihilangkan. Ya. Nah, kemarin puasa itu kan Ramadan itu luar biasa. Kita sudah dibiasakan dengan qiyamul lail saat malam. Kita sudah dibiasakan berpuasa selama sebulan. Kita sudah dibiasakan berjamaah. Sholat waktu, di awal waktu. Kita sudah dibiasakan dengan banyak sedekah, banyak infak. Ya. Jadi hampir Ramadan kita tegal infak banyak sekali. Masa ketika tersebut kita kehilangan bicara tidak mungkin. Harusnya tidak, harusnya tetap terjaga itu. Terjaga, ya, atau terbiasa dengan apa? Dengan berjamaah di awal waktu sholatnya, terbiasa dengan berpuasa, sehingga insya Allah ketika Ramadan harusnya kita mudah untuk puasa sunnah. Harusnya, puasa sebulan penuh bisa pemasok ini enggak cuma sehari 2 hari dalam sepekan sangat bisa kan gitu kan? Atau 3 hari dalam sebulan sangat bisa. Harusnya bisa. Udah dibiasakan, udah dirantai, terbiasa puasa setiap hari, bisa kok. Harusnya bisa. Qiyamul lail, biasanya setiap malam kita qiyamul lail bisa kok. Masa ketika Ramadan, setelah Ramadan masa nggak bisa sih qiyamul lail meskipun cuma beberapa hari dalam sepekan atau cuma beberapa rakaat dalam semalam? Harusnya bisa. Karena Ramadan sebagai training kita. Kita dididik oleh Allah, kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan tetap itu enteng, kita sedekah, kita infak enteng, itu kenapa? Sekarang harusnya juga dibikin sebisa. Senang. Ya. Nah, makanya istiqomah. Ya, fastaqim kata Allah, maka istiqomah. Ya, karena umur sebagaimana telah diperintahkan kepada kami. Wa man taba ma'aka, nah tadi sini wa man taba ma'aka itu artinya adalah bahwa cari kawan, cari teman untuk istiqomah itu. Ya cari teman. Kalau sendirian agak berat memang. Cari kawan ya. Kalau puasa sunnah ajak yang lain ya sendirian. Kalau sendirian kadang-kadang cepat. Atau juga yang kadang-kadang godanya besar. Cari kawan. Ya, kalau sudah mungkin sama suami istri kalau puasanya bisa puasa bareng-bareng itu lebih enak. Ketimbang suami puasa sama istri nggak puasa itu nggak enak. Atau istri puasa suami nggak enak, nggak enak. Suami nggak puasa nggak enak. Kalau suami puasa semuanya. Apalagi kalau sekeluarga itu semua puasa semuanya. Puasa terus misalnya enak, mudah itu. Atau ketika kita kerja, ya di lingkungan kerja kita sudah sepakat untuk baik, bisa puasa semua ya, baik puasa semua enak. Sehingga ketika pas siang duhur itu nggak ada yang goda-godain itu. Ya, kalau jajannya dengan teman-teman sekantor misalnya, kita tunjukkan puasa semua ya, enak. Ramadan nggak ada godain gitu. Kalau yang satu puasa itu nggak puasa pas duhur, makanya boleh kalau nggak terkadang sulit gitu. Tergoda juga kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau ada sama-sama, ada teman-teman yang kita sama-sama bersama-sama dalam istiqomah itu lebih enak, lebih mudah. Makanya kita meminta doa bersama orang yang bertobat. Ya. Maka fastaqim istiqomah kamu bersama orang-orang yang bertobat. Artinya adalah ada teman, ada lingkungan kebersamaan, apakah itu lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman, itu, ya atau lingkungan jamaah di masjid misalnya. Atau kalau misalnya gitu sajian, yuk kita puasa lalu nanti kita bersama, enak tuh. Ya kalau nggak ya kalau nggak pandemi ya,
besok kita apa namanya kita bersamanya bisa begitu, lebih semangat lagi. Ya. Tapi kalau sekarang kan, ya paling enggak ya kita bersama keluarga aja dulu kalau sekarang pada titik ini, kita semangat. Makanya kalau istiqomah ya perlu ada teman ya. Wala tatghaw, nah Allah katakan jangan berlebihan. Kalau semangat apa namanya udah saya kita kan Ramadan puasa setiap hari puasa kita setiap hari Ramadan. Sekarang begitu setiap hari puasa ya berlebih namanya sekarang. Kalau masalah training ya biasa gitu. Kalau kan komentar gitu ya kita puasa tapi nggak seperti kita Ramadan persis enggak. Itu berlebihan. Maka orang kan kalau jangan berlebihan. Kimulai setiap hari dengan apa namanya seperti Ramadan setiap hari begitu terus, itu juga terlalu berlebihan. Maka kalau orang kan kalau jangan berlebihan. Ramadan memang setiap hari gitu ya. Kalau ada yang harus 1 juz setiap malam, setiap hari ada, tapi pas di Ramadan jangan seperti itu. Itu berlebihan. Ya. Nah, dan sebagainya. Tapi ini adalah buatan hujan berlebihan. Ya senang aja sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Ya, innahu bima ta'maluna basir, dan lakukan itu dengan keyakinan Allah melihat kita. Allah melihat apa yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak perlu kita ingin dari orang lain, enggak perlu. Allah melihat kita. Inna bima ta'mal basir. Kita itu hanya boleh ingin dilihat oleh Allah saja. Kalau kita lihat orang lain enggak boleh. Inna bima ta'maluna basir. Ya, jadi ingin dilihat oleh Allah saja. Enggak usah ingin dilihat oleh orang yang lainnya. Nah, coba lihat Allah sebagai basir yang melihat kita. Nah, itu. Nah, ini. Coba rahimahumullah, dan istiqomah itu memang berat ya. Berat. Kalau tidak diusahakan ya berat. Rasulullah dalam sebuah apa namanya? Tadi apa namanya di antara fadilah ya, fadilah istiqamah. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ini fadilah atau keutamaan orang yang istiqamah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan diri mereka beristiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembira dengan jannah ke surga Allah yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Jadi akan merasa tenang hidupnya. Ya, kata malaikat, la takhafu, kamu usah khawatir, usah takut. Wala tahzanu, bersedih hati. Wa abshiru bil jannah. Kalau sedih dikasih kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu terus istiqomah seperti ini. Itu janji malaikat memberikan kabar gembira kepada orang-orang istiqomah. Ya. Ini ketika hidup. Ada juga yang merasakan ini, ada yang merasakan ini adalah ketika dengan kematiannya. Ini atas yang lain bahwa datang malaikat ketika dia sedang ketika dia istiqomah, lalu ketika menjelang wafatnya datang malaikat. Udah, kamu jangan takut ketika mau meninggal dunia ini. Gak usah sedih, gak usah sedih mikirin keluarga atau apa, gak usah sedih, gak usah khawatir nanti bagaimana nanti selamatkan, gak usah. Kamu orang yang istiqomah. Wa abshiru bil jannah, kata malaikat. Ya, gue berikan kamu dengan surga Allah. Karena kamu istiqomah selama ini, kata malaikat kepada yang mau wafat itu. Sehingga begitu dia dengar ini langsung dia bahagia luar biasa, dan tidak ada kebahagiaan kecuali segera meninggal dunia. Waktu itu dengan senang hati dia diambil tawaruf yang Allah oleh malaikat, dan ingin segera bertemu Allah dan masuk surga. Maka ketika wafat dia tersenyum karena bahagia. Nah, ini orang yang istiqomah. Ya. Jemaah rahimahumullah, ya. Pesan Rasulullah SAW kepada kita semuanya,
Ini ada sebuah hadis an Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'da qala qul amantu billah fastaqim atau tsumastaqim. Dari Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah Anda. Maka Rasul menjawab, katakanlah aku beriman lalu istiqomah. Yang istiqomah dari beriman berarti keyakinan, kemudian istiqomah berarti melaksanakan semua perintah Allah dan terus istiqomah, tidak hanya sekali melaksanakan tapi terus melaksanakan istiqomah. Terus seperti ya, inilah kemudian kalau kamu seperti itu udah insya Allah ya, aman, insya Allah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala pasti. Ya. Tapi ini yang susah, ini yang sulit istiqomah itu. Ya. Jadi Rasulullah bertanya oleh seorang sahabat ya Rasulullah itu kok ada ubannya Rasul di kepala ya Rasulullah gitu. Apa Rasulullah SAW? Ya, kalau kita kan ubannya karena mungkin pekerjaannya numpuk gitu ya. Ada utang yang menumpuk juga begitu ya, sehingga ubannya keluar semuanya gitu. Rasulullah katanya, kenapa berubahnya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, karena surat Hud. Apa itu isinya? Isinya adalah perintah untuk istiqomah. Fastaqim tadi, fastaqim kama umirta, itulah yang kita berubah. Akhirnya Rasulullah SAW masa berat istiqomah itu. Kenapa? Istiqomah itu kan terus menerus. Kalau kita beribadah hanya sebulan itu lebih mudah. Kalau selesai, gampang. Ya. Tapi kalau ini kan terus ibadah terus, gak pernah berhenti, itu yang susah. Itu istiqomah. Ya. Makanya kalau orang misalnya di training ya, kalau seminggu misalnya rajin ibadah itu gampang. Yang penting kan setelah itu penting. Apa masih ibadah setelah itu? Ya. Gitu. Atau ada misalnya ujian selama seminggu misalnya suruh ibadah macam, oh itu gampang masnya. Ya sudah setelah itu. Apakah masih seperti itu? Apa masih rajin terus setelah itu? Tentu. Nah itu istiqomahnya susah. Makanya Rasulullah SAW dari yang membuat aku tuh berubah karena itu perintah Allah itu tentang istiqomah itu. Fastaqim kama umirta. Ya. Jadi berat namanya istiqomah itu. Nah, ya tidak akan bisa melaksanakan seorang betul sungguh-sungguh untuk istiqomah. Nah tadi yang Allah tadi untuk menunjukkan kalau istiqomah di antara yang pertama memang usaha kita sendiri, kemudian juga supaya lebih istiqomah kita untuk lingkungan dengan keluarga kita, dengan lingkungan kerja kita atau masyarakat kita atau jamaah kita punya jamaah masjid misalnya itu lebih bagus untuk diajak untuk istiqomah bareng-bareng. Kalau ketemu di masjid dengan teman-teman kita, dia selalu mengingatkan amal-amal kebaikan dan insya Allah jadi istiqomah. Kita punya jadi ikut jamaah pengajian seperti ini, insya Allah juga ini bukan lingkungan yang bisa terus kita istiqomah insya Allah. Ya, makanya kemudian jangan sendirian, nggak punya hubungan apa-apa, jangan. Kita punya hubungan, kita kelompok punya, kelompok pengajian harus punya, kelompok mungkin kalau di kantor punya kelompok teman-teman yang kebaikan harus punya. Di masjid di kantor ada pengajian kita ikut di sana, ya ikut bersama-sama atau apa gitu, yang baik kita ikuti supaya itu adalah menjadi teman kita dalam istiqomah. Gitu. Sehingga akan mudah istiqomah. Ya, jadi kita boleh ikut punya kelompok, tapi memang untuk kebaikan. Ya, kalau sendiri maka kata Rasulullah, yang sendiri itu gampang digoda setan, gampang jadi masuk setan. Kalau sendiri kalau nggak punya teman, nggak punya kelompok jamaah, itu gampang dimasuk setan. Sebagaimana kambing, ya, kalau dia gerombolan itu serigala nggak berani makan. Tapi kalau kami sendirian, itu jadi santapan serigala.
Maka manusia begitu. Kalau kita nggak punya kelompok jamaah, nggak punya kelompok pengajian, nggak punya kelompok apa begitu, itu gampang dimasuk setan, gampang untuk digoda oleh setan. Makanya kemudian ketika di sini bersama berjamaah, ada punya kelompok berjamaah, kelompok pengajian, itu insya Allah memudahkan kita untuk istiqomah ya, dalam beramal soleh. Baik, sudah terakhir ya, wasiat yang kelima. Dalam firman Allah An-Nur ayat 21 nanti. Yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, ya. Barang siapa yang mengikuti langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Jemaah rahimakumullah. Di sini apa hubungannya dengan Ramadan? Hubungannya adalah bahwa ketika Ramadan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai Ramadan bagaimana? Dilepas kembali. Nah, di antara sebab kenapa ketika Ramadan itu kita mudah berbuat baik, mudah melakukan berbagai kebaikan, mudah meninggalkan kemaksiatan, karena setannya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setannya meskipun masih bisa goda, tapi lemah godaannya. Meskipun bisa membisiki kita, tapi lemah bisikannya. Tapi ketika selesai Ramadan, waktu mana? Karena dilepas kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika selesai Ramadan diingatkan oleh Allah, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka wasiat yang kelima ini adalah waspada terhadap godaan setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Waspada lagi. Ya. Dan harapan kita adalah bahwa ketika kita Ramadan itu adalah menguatkan kita, memberikan bekal-bekalan untuk bisa kuat dan bisa menghadapi setan meskipun sudah dilepas belenggu mereka. Harusnya begitu, karena kita sudah dibimbing oleh Allah SWT Ramadan tersebut. Ya, ini. Jemaah rahimakumullah, kita ingat ya, sabda Rasulullah SAW ketika Ramadan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Muttafaq alaih. Sesungguhnya Rasul bersabda, jika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Ini rukun Ramadan. Selesai Ramadan dilepas kembali sehingga mereka punya banyak kekuatan kembali untuk menggoda manusia. Makanya tadi diingat ke bawah bahwa diingat oleh Allah setelah Ramadan, awas lagi, waspada lagi terhadap godaan dan setan yang menguat. Ya, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Maka sini selama bulan Ramadan setan dibelenggu, artinya setelah Ramadan berlalu setan pun dilepaskan kembali dan dengan bebas menggoda manusia agar mereka tersesat dari jalan kebenaran dan agar jiwa-jiwa mereka yang suci kembali ternoda oleh dosa dan maksiat. Oleh karena itu waspadalah terhadap semua tipu daya setan tersebut. Ya. Dan untuk mensucikan diri dibutuhkan waktu yang begitu lama dan pengorbanan yang tak sedikit, ya, tidak sedikit baik waktu, tenaga dan bahkan harta. Ya, sebagaimana untuk membersihkan satu pakaian kita paling tidak butuh waktu 1 sampai 2 hari untuk mencucinya, menyemur dan menyetrikakannya hingga kembali layak untuk dipakainya. Kebalikannya, kalau untuk mengotori itu gampang. Ya. Untuk mengotori pakaian, satu lemari pun dapat dilakukan dalam 1 menit, yaitu hanya dengan menyiraminya dengan lumpur atau masukkannya ke dalam lumpur, sudah kotor semuanya. Untuk membersihkannya butuh waktu cukup panjang. Ya, maka tugas kita semuanya, ya, setelah Ramadan adalah tetap waspada.
ya, terhadap bisikan dan setan yang nanti menggoda supaya waktu, bahkan hingga saat yang paling kritis pun, yaitu saat manusia berada dalam maut. Jemaah rahimakumullah, maka kita harus semakin waspada dengan bahasa tersebut setelah Ramadan ini. Ya. Dan di antara yang dapat menghindarkan manusia dari setan adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Ya. Maka dalam hadis bahwa setan itu lari saat digunakan adzan dan kembali menghadap saat adzan telah selesai. Jemaah rahimakumullah. Jadi ini tentang setan. Setan itu akan terus berusaha menggoda manusia, dan Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini akan saya bahas sedikit tadi, ya, tentang kalimat wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dalam Al-Quran itu ada berkali diulang-ulang oleh Allah kalimat wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Karena nanti dicek, ya, ada 4 kali. Dalam Al-Baqarah itu ada 2 kali, dalam surat Al-An'am sekali, lalu dalam surat An-Nur sekali. Itu kalimat wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Itu ada 4 kali. 4 kali ini kalau kita perhatikan, ini lebih menariknya adalah bahwa kita perhatikan bahwa ada 3 tema. Ada 3 tema. Tema pertama adalah tema perintah Allah untuk mencari harta yang halal. Lalu Allah ingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Artinya apa? Artinya untuk mencari harta, ya. Dan Allah berikan kita mencari halal, justru banyak setannya yang terus menggoda manusia agar manusia itu mengambil atau mencari harta tidak halal. Itu pertama. Jadi 2 ayat. Ada surat Al-Baqarah atau surat Al-An'am. Itu perintahnya hampir bersama untuk mencari harta yang halal, ya. Tapi kemudian Allah ingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, ini ayatnya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hei manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal, yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Tapi ingat, kamu jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini dalam surat Al-An'am, ya, atau Al-Baqarah 168. Berikutnya hampir sama, dalam surat Al-An'am. Wa minal an'ami hamulatan wa farsa kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, di situ ada makanlah, ya, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Jadi sama-sama mencari harta. Dan Allah perintahkan kita untuk makan harta yang halal, tapi selalu ingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ingat di sana banyak sekali langkah setan. Maka ini menggambarkan jadi banyak orang-orang yang kemudian, ya, tergoda oleh setan dalam masalah harta. Dalam masalah harta. Ya. Ada orang harta yang langsung jelas haram. Orang mencuri, orang menjamret, orang itu jelas haramnya. Atau ada orang yang makan harta yang memang diharamkan langsung, makan babi, ya, minum khamr, jelas itu haram oleh Allah. Tapi juga ada orang yang kerjaannya sebenarnya adalah pekerjaan yang baik, yang bagus, tapi kemudian caranya nggak bagus. Orang jual beli bagus, halal, akal bai'ah, tapi kemudian cara-caranya ada memakai riba. Nah, itu jelas adalah haram. Atau kemudian cara-caranya adalah cara misalnya menipu orang, menipu pembeli misalnya, haram. Ya, jual belinya adalah halal, tapi cara-caranya adalah haram.
menjadi pegawai halal, tapi kemudian kadang-kadang korupsi, kadang-kadang macam-macam, ya, sehingga tidak haram juga hasilnya. Dan lain sebagainya seperti itu. Ya, jadi ini setan luar biasa, ya, berusaha untuk menjadi manusia supaya memakan harta yang haram. Ini dalam masalah apa namanya, mencari harta halal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya. Yang berikutnya adalah yang pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini tadi yang pertama tadi, ya. Yang kedua lagi yang pertama tadi. Ada satu. Ada dia. Ini juga yang ini An-Nur, ini juga seperti itu. Allah ingatkan jangan mengikuti langkah setan. Itu apa sebenarnya? Allah ingatkan bahwa wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Kejian, apa keji itu? Keji itu adalah seperti zina. Katanya ya. Dan sebelumnya di ayat sebelumnya itu adalah tentang fitnah wanita. Tentang Aisyah yang kemudian fitnah oleh orang-orang munafik bahwa beliau selingkuh dan lain sebagainya. Kemudian digunjing oleh banyak orang, gosip dan sebagainya. Lalu Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Hei orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah setan. Jadi masalah yang seputar wanita, fitnah wanita, kemudian juga bergunjing, gosip, ya, perzinahan, lesbi dan sebagainya, ya, itu semua adalah merupakan bagian dari yang situ banyak setan yang menggoda manusia untuk situ. Makanya Allah ingat wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan diingatkan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu selalu mengajak kepada perbuatan keji dan kemungkaran. Maka ini juga bisa ditolak. Yang kedua setelah harta adalah wanita dan yang terkait dengan wanita. Itu juga bagian daripada banyak setan di sana. Banyak setan di sana. Ya mungkin kebalikannya itu perempuan mungkin adalah laki juga adalah perempuan juga banyak ya setannya juga gitu. Jadi terkait dengan laki-laki juga. Bagi wanita adalah laki-laki kira-kira adalah wanita. Itu juga berbuat fitnah yang banyak di situ setan menggoda manusia. Itu. Nah, yang terakhir adalah ini ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu juga tulisan surat Al-Baqarah juga. Terus 8. Ini perintah kepada kita untuk Islam secara kafah. Tak boleh selesai kayak ini. Hujan ya. Jadi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kata Allah. Jadi, perintah Allah untuk Islam secara kafah. Ya, Islam secara kafah. Jadi Islam bukan hanya dalam beribadah, tapi Islam dalam berakidah, Islam dalam bermuamalah, berakhlak, Islam dalam berbudaya, Islam dalam berpakaian, Islam dalam berkeluarga, Islam dalam bermasyarakat, Islam dalam berekonomi, Islam dalam berpolitik, Islam dalam semuanya Islam. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyuruh kita untuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Tapi ingat di situ banyak kode setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Makanya ketika ada orang ini, yang penting dia orangnya baik, orangnya dia kan rajin ibadah selesai. Itu namanya masuk dalam perkara setan. Orang hanya melihat sisi ibadah saja, tidak melihat sisi yang lain. Itu sudah masuk perkara setan. Ya, yang penting orangnya rajin ibadah dan sholat selesai, ya, itu masuk perkara setan. Dan Islam bukan dari ibadah. Atau misalnya yang penting orangnya apa misalnya? Yang penting orangnya sopan, macam gitu. Nah, itu masuk perkara setan. Kita mau belajar bagaimana kesopanannya, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana pemikirannya, itu semuanya. Jangan hanya satu
yang penting hatinya, kan gitu kan? Banyak gitu. Yang penting hatinya, itu maksud orang setan. Sehingga benar dia nggak peduli dengan omongannya, nggak peduli dengan pakaiannya, yang penting hatinya bagus, nah gitu kan? Itu maksud orang setan. Karena sama Islam memperhatikan hatinya, memperhatikan ucapannya, memperhatikan perbuatan semuanya, pakaiannya memperhatikan Islam, bukan hanya hatinya. Nah, itu. Makanya banyak orang yang di sini paham masalah di sini. Yang penting hatinya, yang penting pakaiannya bagus, tapi hatinya bagus, nah gitu. Itu masuk perangkat setan itu. Ya, itu antara kalimat yang seolah-olah indah pada itu ada proses sebenarnya itu. Ya, gitu. Memang betul bahwa ya betul pakainya bagus tapi hatinya kotor ya. Memang nggak bagus itu memang gitu. Tapi jangan dibalik kalau begitu, kalau yang hatinya jangan balik begitu. Itu masuk proses setan. Ya, karena Islam berkafah tadi itu. Ya, nah ini sebenarnya memang ya. Jadi ini misalnya yang kelima ya, maka perlu kita harus hati-hati, waspada. Ya, setelah Ramadan itu setan itu semakin kuat gitu. Ketika Ramadan setannya melemah, ketika setelah Ramadan betul menguat, maka kita harus waspada lagi, lebih waspada lagi, hati-hati kembali. Ya, inilah sekarang itu juga kita setelah Ramadan telah selesai. Ramadan kita telah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang inilah perjuangan sesungguhnya, bagaimana kita menjaga kebaikan kita, bagaimana kita menghadapi waspada dengan setan yang terus akan menggoda kita tersebut. Apakah kita akan istiqomah atau tidak? Gitu, ya. Jemaah inilah kira-kira ya 5 pesan, 5 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Ya, yang terkait tadi dengan Ramadan. Semoga kita semua bisa istiqomah, semua kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu berdoa agar amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus istiqomah kepada Allah dan kita bisa menghadapi berbagai macam gangguan godaan setan sehingga kita tidak mengikuti langkah-langkah tersebut. Yang adalah kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya sekian manfaatnya. Aku qala wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau tanya. Pak Ustadz, kadang kita suka menerima list sumbangan Pak, kemudian ada list sumbangan suka terima, jadi mungkin ada pembangunan masjid tadi dari list sumbangan, atau ada teman sakit meninggal, terus kita diharapkan nulisin nama kita, sumbangannya berapa rupiah gitu. Itu apakah termasuk dia? Terus juga ada kalau sholat Jumat tuh pengurus masjid ada yang suka ngomongin telah menerima sumbangan dari si A, alamat sekian rupiah, atau pasir sekian, pasir semuanya sekian. Gimana Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Pak Sama ya, dia nomor pertanyaannya. Jadi ketika ada pengurus itu adalah kewajiban yang mendapat sumbangan sebagai transparan dalam penerimaan, sehingga nanti tidak ada yang dilakukan sebagai jamaah. Yang penting adalah bagi yang menyumbang, jangan ingin disebutkan namanya, jangan senang ketika nama disebutkan. Jangan, yang adalah yang menyumbang itu sendiri. Tapi yang menerima satu sumbangan itu memang harus menyampaikan karena sebagai bentuk tanggung jawabnya. Ya, bahwa ini memang saya dapat. Kecuali kalau misalnya orangnya memang mau nama saya disebutkan, maka cukup bisa dari si A atau si B saja, atau hamba Allah begitu. Ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah atas sumbangan yang masuk kepada dia. Ya. Nah, yang penting bagi yang menyumbang, yang sedekah itu jangan kemudian merasa bangga ketika namanya disebutkan. Jadi nanti jaga hati, jaga hati betul-betul. Jadi nama sebutkan itu juga tidak apa-apa asalkan si
tidak ada keinginan dan tidak ada senang atau bangga ketika anak tersebut kaya. Kalau untuk penerima sumbangan itu karena sebagai tanggung jawab dia untuk laporan, ya harus jelas berapanya jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sama selama tadi penyumbangnya tidak merasa bahagia atau merasa bangga ketika disebutkan nama tersebut. Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua muslimin. Jadi kita selalu berusaha bagaimana untuk menjadi orang Islam yang kafah. Kurang jelas itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai orang Islam berusaha untuk bisa menjadi orang Islam yang kafah. Nah, terus ada lagi bahwa sebaik-baik amal adalah walaupun sedikit tapi istiqomah. Nah, ini masalah istiqomah ini saya kira kita harus menata saja. Jadi menata, kita punya strategi mana dulu yang harus istiqomah. Jadi ada orang yang kadang-kadang saya ingin istiqomah supaya sholat malamnya itu setiap hari gitu. Tapi menurut saya itu kurang tepat ya. Itu kurang strategis gitu. Kalau menurut saya sendiri yang perlu adalah mana dulu yang harus istiqomah. Misalkan yang wajib-wajib dulu, misalnya kita ke masjid 5 waktu itu harus istiqomahkan dulu. Kemudian mungkin meningkat menjadi sholat itu yang di sholat wajib itu misalnya sholat yang 5 waktu ada sholat sunnah itu yang perlu diistiqomahkan dulu. Kemudian mungkin kita sholat dan berdoa, kemudian kita baca Quran walaupun satu ayat gitu. Jadi saya kira strategi ini yang perlu ditata, mana dulu yang berjalan. Demikian pendapat saya, mudah-mudahan ada koreksi dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar bahwa ada hal-hal yang memang harus diutamakan, ya. Ada hal yang bisa dibelakangkan. Kalau yang wajib itu sudah harus ya. Jadi mungkin nanti ini tingkatan istiqomah nanti juga ada perbedaan, ya. Maka orang yang sudah biasa, yang selama ini tidak pernah meninggalkan kewajiban, nah itu, ya memang sudah harus itu sudah jadi mau nggak mau dia pun harus melaksanakan dan memang sudah bisa melaksanakan. Yang seperti ini ya sudah otomatis dia sudah pasti akan laksanakan. Maka kemudian ditingkatkan kembali dalam hal yang sunnah-sunnah yang lainnya lagi. Tapi ada orang-orang yang memang seberapa mungkin dia kadang-kadang tidak sholat, kadang-kadang mungkin tidak tidak melakukan dia di saat itu. Ya udah sekarang harus berusaha betul yang wajib jangan sampai ketinggalan. Yang wajib jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Ya. Nah, nanti kemudian berikutnya adalah baru yang sunnah. Tapi kemudian yang perlu diingat bahwa setiap manusia itu punya kemampuan yang berbeda-beda dalam istiqomah dalam amal kebaikan. Ya. Dan ini kita bicara setelah selesai semua yang wajib. Yang wajib semuanya terus selesai. Ya, sholatnya sudah terus dilaksanakan. Nah, sekarang kita adalah kita ingin istiqomah yang sunnah-sunnah. Nah,
Semua orang punya punya kelebihan masing-masing. Ada yang sangat bagus puasanya, sehingga mungkin dia puasa setiap seminggu dia puasa terus. Maka dia memang mudah untuk itu, maka itu dibiasakan terus sedangkan dia puasa. Ada orang yang kemudian selalu menjaga sholat qobliyah ba'diyah terus, tidak pernah ditinggalkan. Maka itu yang dikuatkan terus, dan sampai ditinggalkan. Ada orang yang sedekahnya yang kencang terus, infaknya, maka itu terus jaga terus. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, yang di sholat di puasa tidak terlalu kuat, tidak terlalu ini, tapi sedekahnya kencang, silakan sedekahnya kencang terus. Ada orang yang mungkin qobliyahnya sering kelewatan gitu kan, katanya pas bulan Roma gitu kan, jadi qobliyahnya kencang terus, ya udah, tapi dia kuat di yang lain. Misalnya kuat misalnya di puasa, puasanya terusin. Nah, inilah namanya kita cari atau kita mencari mana kita itu yang punya kemudahan dalam satu semuanya. Maka itu yang dikuatkan. Karena begini ya, ada surga itu pintu rayyan, itu orang yang bisa puasa. Ada surga pintu sedekah, melalui sedekah. Karena sedekahnya sehingga dia surga. Tapi dengan catatan tidak meninggalkan yang wajib. Ya. Begitu pula dengan misalnya pintu pintu akhlak. Ada akhlak yang baik, orangnya sangat sopan, sangat bagus akhlaknya, meskipun ibadahnya yang pas-pasan. Tapi yang kita dari bawah yang wajib selesai semuanya udah. Meskipun mungkin puasa sunnahnya enggak sedikit sekali. Mungkin baca Quran juga tidak terlalu banyak, misalnya begitu, ya. Mungkin dia juga tidak terlalu banyak, tapi dia akhlaknya luar biasa orang ini. Nah, itu yang perlu kita hargai, dan itu yang perlu kemudian kita kuatkan di situ. Jadi masing-masing orang punya kelebihan masing-masing dalam berbagai macam hal. Makanya kemudian yang penting adalah bahwa yang wajib selesai semuanya dulu, itu penting. Yang wajib selesai semuanya, masalah wajibnya selesai. Puasa wajibnya selesai semuanya, zakatnya pun dibayar selesai, ya, semua selesai semuanya. Nah kemudian kita cari ini, yang sunnah saya yang mudah apa gitu, itu yang dikuatkan. Kalau memang kita tuh punya waktu yang sangat mudah sehingga kemudian bisa qobliyah, dia selalu kata jaga itu terus, itu disebut sebagai amal unggulan saya di situ lah gitu. Saya nggak pernah lepas qobliyah, ba'diyah, sholat qobliyah. Itulah amal unggulan saya. Itu nanti saya ya Allah, saya nggak pernah lepas sholat qobliyah. Itu saya nggak unggulkan. Silakan dijaga. Atau ada orang dibunuh Allah dengan puasa, puasa dia, maka dia terus berpuasa sama Kamis misalnya, atau terus puasa Daud misalnya, terus begitu. Jaga juga itu. Dan itu yang kita dibandingkan nanti dengan Allah. Ya Allah, saya selalu puasa Daud, ya Allah misalnya gitu. Karena itu ya Allah. Atau yang kuat sedekahnya, dijaga sedekah terus. Tidak ada orang yang butuh bantuan dia pasti membantu. Tidak ada setiap ada kaleng lewat gitu kan, pasti dia mengisi. Tidak ada tetangga yang butuh langsung dibantu, ya kan? Masih butuh apa? Langsung dibantu. Nah gitu. Nah langsung dijaga. Nah itu nanti sebagai apa buat saya menjadi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya setiap ada dalam berbuat dosa saya pasrah kepada Allah. Karena Allah ya Allah, pakai itu sebagai amal unggulan kita nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ya, dengan catatan yang wajib adalah beres semuanya. Nah kalau orang yang semua bagus semuanya itu susah ya. Oh ini orangnya puasa semuanya luar biasa, sholatnya luar biasa, sholat sunnah ini luar biasa, itu susah ya orang seperti itu. Ya. Kecuali yang membuat saya kasih ketentuan. Apakah itu sama-sama kita
yang harus adalah bahwa yang wajib harus terpenuhi semuanya dulu. Nah kemudian yang sunnah kita kerjakan. Nah ini kalau kita sudah istiqomah di situ, kita sudah saya membaca Quran ini harus saya jadikan sebagai kitab saya. Sehari saya baca Quran saya juz, saya usahakan itu jaga itu. Ya jaga itu. Atau tadi misalnya yang puasa sunnah, saya akan terus ini. Kalau tulis terus jaga itu. Itu insya Allah nanti menjadi amal unggulan kita di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seperti itu. Ya, Allah harus berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya atau persamaannya setan dengan iblis? Dan Dajjal ini termasuk setan dan iblis. Karena ada doakan supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal. Nah, Dajjal ini masih hidup. Terima kasih. Iya. Ya terima kasih ya. Ada Dajjal, ada setan, ada iblis. Pertama, kalau iblis itu satu makhluk ya, iblis itu satu. Kalau setan itu adalah sifat, maka iblis pasti setan. Kalau setan belum tentu iblis, tapi anak buahnya iblis dia, anak buahnya iblis dia, tapi belum iblis, dalam iblis. Kayak gitu ya, dari setan iblis. Jadi kalau setan sifat, setan itu berasal dari satana, artinya adalah jauh. Disebut setan karena dia jauh dari kebenaran dan menjauhkan yang lain dari kebenaran setan. Maka siapa saja yang jauh dari kebenaran dan menjauhkan yang lain dari kebenaran itu adalah setan. Baik dia manusia maupun jin. Itu setan. Makanya kemudian setan itu bisa bangsa jin, bisa bangsa manusia, ya. Minal jinnati wan nas, dari bahasa jin maupun dari bahasa manusia. Maka tadi ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari bahasa manusia dan dari bahasa jin. Ya. Nah, ini setan. Setan itu adalah apa namanya? Adalah yang jauh dari kebenaran dan menjauhkan yang lain dari kebenaran setan. Ada siapa saja yang jauh dari kebenaran dan menjauhkan yang lain dari kebenaran adalah setan. Maka misalnya dulu zaman Rasulullah Abu Jahal setan gitu ya. Manusia itu setan. Fir'aun itu setan. Ya. Dan semua musuh-musuh Nabi adalah setan semuanya. Meskipun bentuk manusia. Dan masih banyak sekarang terhadap jin banyak sekali yang selalu mengganggu manusia, menggoda makhluk dan lain sebagainya. Nah, iblis itu adalah salah satu bangsa jin. Iblis salah satu bangsa jin yang mana sudah dicap oleh Allah dia akan masuk neraka. Tapi kemudian dia diberikan Allah umur panjang sampai nanti hari kiamat. Itu iblis. Jadi mungkin sekarang ini yang paling tua di dunia ini, ya selain mereka, tetap adalah iblis. Yang tua. Ya sekarang ini dari antara jin dan manusia yang paling tua sampai adalah iblis. Dia sudah hidup sejak zaman Nabi Adam dulu sampai sekarang masih hidup. Iblis hanya satu. Tapi dia punya keturunan, punya anak cucu dia. Itu adalah setan. Ya, pasti ada setan karena dia pasti akan digembleng oleh iblis untuk menjadi setan. Ya. Dalam sesatan dan mengajak orang untuk sesat. Iblis. Adapun Dajjal, Allah alam dia adalah manusia. Manusia yang memang nanti Allah jadikan sebagai
fitnah bagi manusia dan sekaligus sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Dajjal. Ya, dalam manusia meskipun kemampuannya itu seperti kemampuan jin, kemampuannya seperti jin. Itu apa namanya Dajjal. Dan dia membawa banyak fitnah, fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu pengetahuan, fitnah kekuasaan. Itu Dajjal. Ya, fitnah harta, fitnah agama, fitnah harta, fitnah apa namanya, fitnah ilmu, fitnah kekuasaan. Gitu. Jadi nanti apa namanya, dia mengaku sebagai Tuhan. Dan banyak orang-orang yang mengambil sebagai Tuhan. Itu fitnah agama. Ya, karena dia karena tadi dia mampu apa namanya, wahai hujan turun hujan, wahai tumbuh-tumbuhan, itu Dajjal. Dengan sihirnya dan sebagainya itu dia mampu seperti itu sehingga nanti banyak orang tertipu dan menganggap dia sebagai Tuhan. Punya harta, lalu dia akan banyak punya harta, bisa berharta buat sekali. Ya, kita ilmu dia juga pandai sekali, mengerti banyak hal, dan juga kita kekuasaan, dia akan berkuasa di mana-mana. Ya, itu nanti Dajjal sebagai tanda akhir zaman dan dia tidak ada yang bisa mengalahkan dia kecuali Nabi Isa alaihissalam. Yang bisa mengalahkan Nabi Isa alaihissalam. Nanti kemudian makanya ada sebagai tanda-tanda kiamat dan Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh Rasulullah SAW minta untuk membaca surat Al-Kahfi. Ya, barang siapa yang menghafal Al-Kahfi minimal ayat pertama sampai 10 menghafalnya dan mengamalkannya, maka insya Allah akan terhindar dari fitnah Dajjal. Al-Kahfi itu kalau kita bahas ternyata kandungannya itu isinya adalah 4 kisah. 4 kisah. Pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, yang mana di situ ceritanya adalah tentang fitnah agama. Kemudian kisah Ashabul Bustan, Ashabul Jannah, yaitu yang punya harta, ya, yang punya harta banyak, kalau terfitnah tersebut. Ini adalah fitnah harta. Kemudian ada kisah Nabi Musa dan Khidir. Ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu. Lalu kemudian ada kisah Dzulqarnain. Ini fitnah kekuasaan. 4 kisah. Ada fitnah agama, ada fitnah harta, ada fitnah apa namanya ilmu, dan ada fitnah kekuasaan. Nah ini lengkap ada di situ. Makanya kemudian kata Rasulullah SAW disunahkan bagi kita semuanya untuk membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, malam Jumat atau hari Jumatnya. Dan barang siapa yang menguasai Al-Kahfi itu dan diamalkannya, maka insya Allah akan terhindar dari fitnah Dajjal. Nah begitu. Itu ya, itu tentang apa setan, itu tentang Dajjal. Bawa Al-Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa setan mengajak manusia ke perbuatan keji dan mungkar. Kira-kira perbedaan keji dan mungkar itu seperti apa, Ustaz? Yang kedua tentang beribadah secara berlebihan. Kira-kira ada kisah nggak di masa lalu atau di masa Nabi yang contohnya yang terlalu berlebihan dan tidak baik? Iya. Ya, terima kasih ya. Jadi pertama saya yang dulu ya, masalah berlebihan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang namanya berlebihan nggak bagus. Ya, apapun yang namanya nggak bagus. Obat kalau berlebihan ya udah. Nggak bagus ya, mesti diobat ya. Ibadah pun demikian nggak bagus kalau berlebihan. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Dulu ada sahabat Rasul
yang datang tiga saat Rasul datang pada Rasulullah SAW, tapi pas ketemu Rasulullah nggak ada. Lalu bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Bunda Aisyah, apa selama ini yang terjadi kepada Rasulullah SAW? Lalu Aisyah cerita tentang Rasulullah SAW, ibadah begini dan seterusnya. Lalu beliau berkata gini, kalau begitu kami akan lebih dari itu. Nah, gitu. Ini Rasulullah, saya akan lebih dari itu. Nah, gitu. Makanya yang pertama mengatakan, saya akan qiyamul lail sepanjang malam, tidak tidur setiap hari. Gitu. Ya, dia masih seperti itu. Yang kedua mengatakan, saya akan puasa setiap hari. Yang ketiga mengatakan, saya akan full beribadah kepada Allah dan tidak mau menikah, terus ibadah terus. Yang ketiga. Lalu mereka pulang. Kemudian Rasul datang ke rumah, lalu Aisyah cerita, tadi ada 3 orang, begini, tanggung begini. Lalu Rasul, maka mereka bertiga, makin dulu, maka mereka bertiga. Ya, lalu mereka bertiga, lalu sama Rasul dibantuin mana? Dan kata Rasulullah SAW, ya, aman rai ma'an sunnah falaysa minni. Ya, jadi siapa yang mengatakan bahwa begini, cukuplah kamu mengikuti saya, jangan berlebih. Ya, faman rahiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang berlebihan ya, dan tidak suka dengan sunnahku ini, maka bukan golonganku. Itu kisah 3 seorang sahabat. Juga kisah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Abu Darda itu termasuk sahabat yang dulu pernah berlebih dalam beribadah. Abu Darda. Ya, beliau itu adalah qiyamul lail setiap malam, qiyamul lail sepanjang malam, dan puasa setiap hari. Abu Darda, meskipun tidak puasa yang diharamkan, misalnya Allah nggak puasa, tapi selalu dia puasa setiap hari. Pokoknya yang tidak dilarang dia puasa setiap hari. Itu Abu Darda. Nah, waktu itu Salman kan Rasulullah SAW mensaudarakan antara sama Abu Darda. Bersaudarakan, jadi saudara seiman kan, bersaudarakan. Sehingga Salman itu sering kunjung ke Abu Darda dan sering nginep di rumah Abu Darda. Suatu ketika Abu Darda sudah berlibet dalam beribadah, itu selama setiap malam itu dia mulai sepanjang malam, nggak tidur. Ya, itu Salman, Abu Darda. Maka waktu Salman datang ke situ, melihat kondisi istrinya kok acak-acakan, gak berhias, kayak gak menjaga kecantikannya gitu. Ya pokoknya acak-acakan. Tanya sama, kenapa kok seperti ini? Kan ada suami di rumah, ada beberapa. Apa kata istrinya? Abu Darda nggak perlu saya lagi. Kenapa? Semua waktunya habis untuk ibadah. Wah, dalam Salman ini nggak benar nih kata Salman. Nggak benar nih kata Salman begitu kan. Meskipun ibadah, namanya ibadah nggak boleh begini gitu kan. Nggak benar nih kata Salman. Ada apa? Saya ingat kata Salman. Saya ingat. Nah, waktu itu dia di situ, ternyata Abu Darda puasa. Dikasih makanan Salman itu. Kan tamu kan, dikasih makanan. Kata Salman, saya nggak makan. Sampai kau makan. Artinya suruh batal puasanya sama Salman. Saya nggak makan, saya baru mau makan. Kalau kamu mau makan, saya nggak makan, kata Salman. Akhirnya terpaksa dia ikutin Salman, akhirnya dia makan. Saya ingat kata Salman, saya ingat sendiri, gitu. Tolong kamu tidur sama saya kalau gitu. Dan memang selama ini biasanya selama udah ibadah terus. Begitu selesai Isya, Rasulullah dan sebagainya, dilapor sebentar, kemudian Salman tidur. Kata Salman, kamu bisa tidur? Ya betul. Kata tetap enggak, saya mau sholat. Tuh nanti aja dulu, saya tidur dulu. Sudah dulu. Ya udahlah, saya tidur. Nanti tidur juga mereka. Tidur, tapi nggak lama. Abu Darda bangun. Ya mungkin kalau dikira mungkin sekitar jam 11. Kalau dia bangun, kata Salman, mau kemana kamu? Saya mau sholat. Tidur dulu kata Salman. Akhirnya kemudian kira-kira jam 12 bangun lagi. Mau mana? Mau sholat? Tidur dulu kan mungkin. Tidur dulu lagi. Sampai terus begitu tiap jam bangun terus. Sampai kemudian kira-kira jam 3 atau setengah 4 dia bangun. Langsung udah, kita sholat. Gitu.
surat yang mulai jam 3 jam 4 yang mulai. Kemudian Abu Darda ternyata mau sahur. Kamu mau ngapain? Saya mau sahur. Ingat, besok pagi saya nggak makan kalau kamu sahur. Kalau kamu besok puasa. Besok pagi saya mau sarapan kalau kamu puasa. Dengan sebegitu sama-sama. Akhirnya dia ngalah dia akhirnya dia akhirnya nggak sahur. Begitu paginya dia tetap puasa sebenarnya, tapi kasih makanan bukan makan. Kata sama, tahu mana kamu makanan? Saya puasa Isya hari ini. Enggak, saya nggak makan kalau gitu. Kamu harus makan juga. Akhirnya nggak makan juga. Akhirnya makan juga atau waktu itu. Nah setelah itu setelah sarapan dia baru pulang Salman itu. Ya, hari ini dia sudah nggak puasa. Terus malam dia nggak semalaman dia mulai, cuman menjelang akhir saja dia mulai. Akhirnya Abu Darda kesal sama Salman. Salman pulang, dia langsung sama Rasulullah. Ya Rasulullah, Salman dia kata Rasulullah, saya nggak puasa Rasulullah. Terkadang langsung dari awal semuanya. Apa Rasulullah? Wahai Abu Darda, benar Salman itu, Abu Darda. Benar Abu Darda Salman itu. Kamu nggak boleh terlalu berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh, misalnya semalaman qiyamul lail jangan tiap hari. Atau kamu qiyamul lail tapi jangan semalaman. Jangan semalaman qiyamul lail tapi ada qiyamul tapi jangan semalaman. Dan kalau Rasulullah SAW, istri kamu juga punya hak dari kamu, kata Rasulullah SAW. Maka tunaikan segala hak kepada istri kamu, hak kepada diri kamu. Diri kamu juga punya hak untuk kamu perhatikan supaya lebih sehat, lebih kuat. Punya hak untuk istirahat. Maka tidak haknya itu juga. Rasulullah SAW. Nah ini tentang masalah itu. Jadi ada pada Rasulullah itu sahabat ada begitu berlebihan, tapi karena ada Rasulullah ya langsung dia bisa diselesaikan dan mereka bisa dihentikan semuanya. Itu tentang berlebihan, itu nggak boleh, ya. Jadi maka sesuai aja dengan apa yang Rasulullah perintahkan, apa yang dikatakan aja itu. Kemudian tadi yang masalah fahsya wal munkar ya, fahsya wal munkar. Kalau dalam bahasa kita fahsya itu adalah kekejian, berbagai keji. Kalau mungkar adalah yang diingkari, yang mungkar. Jadi apa? Mungkar itu sesuatu yang diingkari oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun mungkin dalam pandangan manusia baik. Ya, kalau mungkar ya udah. Mungkar itu aslinya adalah diingkari oleh manusia juga pada awalnya. Nah, kalau fahsya itu keji, ya. Yang mana hampir semua orang tahu keji, itu nggak bagus. Perzinahan keji, fahsya, ya. Perzinahan, ya sama, semua perzinahan, lesbi, kemudian apa namanya, sama laki-laki apa, homo, ya, dan seterusnya, itu semuanya ada protes semua itu, ya, itu di perzinahan keji semuanya. Nah kalau mungkar, ya semua yang bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu mungkar. Maka fahsya itu ya mungkar juga. Bukan lebih umum. Kalau fahsya itu lebih khusus dan seperti itu lagi. Ya, lebih mungkar lebih umum. Karena mungkar dari diingkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin gini. Kalau mungkar itu adalah seperti orang apa namanya, riba, bunga itu kan menurut manusia umum kan nggak apa-apa kan gitu kan, itu mungkar itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan kecil tapi mungkar. Kalau seperti bunga riba itu adalah kemungkaran yang diingkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau paksa tadi lebih pada hal yang seperti itu kecil. Begitu kira Allah Subhanahu. Baik, coba lihat, sudah terang juga ini. Sudah siang. Baik, demikian terima kasih ya, dan mohon maaf atas waktunya yang cukup panjang. Padahal kita perlu bersama-sama dengan sama-sama berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga memberikan kita keberkahan kepada kita semuanya. Semoga ilmu kita memberi manfaat bagi kita dan orang lain.
Kita mengenal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa zidna fahma wa atina al-hikmata ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta 'alam minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta al qadir. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal burkan wal zalazil wal syada'id wal sujud wal ta'un wal riba wal zina wal corona wal mihan wal fitan ma dhahara minhu wa ma batan fi baladina hadha khassa wa fi kulli muslimin 'ala innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata min kulli bala wash-shifaa'a min kulli da' wa an tahfazana min kulli waba. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kulli 'ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kulli 'ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa daraki syaqa' wa su'il qada' wal adab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum